nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya dari PAIG semester 3. Kali ini saya akan membahas mengenai suku bangsa yang berhubungan dengan Islam. Yang pertama ada Kurdi dan yang kedua ada Melayu. Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah peradabannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kurdi berasal dari kata Kurd, adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran yang berbicara bahasa Kurdi, yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa. Jumlah orang Kurdi sekitar 30 juta, dengan mayoritas tinggal di Asia Barat, dengan masyarakat diaspora Kurdi yang signifikan berada di kota-kota Tenggara Turki, di Armenia, Georgia, Israel, Azerbaijan, Rusia, Lebanon, dan dalam beberapa dekade terakhir ada di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Orang-orang Kurdi merupakan mayoritas di wilayah otonom Kurdistan Irak dan kelompok minoritas yang signifikan di negara-negara tetangga seperti Turki, Suriah, dan Iran, di mana gerakan-gerakan nasionalis Kurdi terus memburu otonom yang lebih besar. Dengan demikian, bangsa Kurdi yang sejumlah sekitar 30-38 juta jiwa adalah kelompok etnis terbesar yang tak memiliki wilayah negara. Asal-usul yang tepat dari nama Kurdi masih tidak jelas, meskipun diyakini bahwa istilah ini mendahului pembentukan kelompok etnis selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. G.S. Reunal percaya bahwa istilah Kurdi kemungkinan besar terkait dengan istilah kuno Kordu. Akar umum Kurdi dan Kordu pertama kali disebutkan dalam tablet Sumeria dari milenium ketiga sebelum Masehi sebagai tanah Karda. Dengan demikian, Henner Bigler percaya istilah Kurdi dan label etnis yang sama telah berasal dari kata batang Sumeria, Kur, yang berarti gunung. Kata Kurdi pertama kali ditulis sumber-sumber dengan bentuk Kurd dalam risalah Persia Tengah, digunakan untuk menggambarkan kelompok sosial atau suku yang ada sebelum perkembangan modern bangsa etnis. Istilah ini diadopsi oleh penulis Arab dari era Islam awal dan secara bertahap menjadi terkait yang merujuk pada sebuah penggabungan dari suku-suku nomaden Iran dan orang-orang yang menjadi Iran serta kelompok-kelompok di wilayah tersebut. Sherex van Bedlisi menyatakan bahwa ada 4 pembagian etnis Kurdi, yaitu Kurmanji, Lur, Kalor, dan Guran, yang masing-masing berbicara dengan dialek atau bahasa dengan variasi yang berbeda. Dari jumlah tersebut, menurut Ludwig Paul, hanya Kurmanji dan mungkin Kaluri yang sesuai dengan bahasa Kurdi, sementara dari Luri dan Gurani adalah dengan bahasa yang berbeda. Meskipun dengan demikian, Ludwig menulis bahwa linguistik tidak memberikan definisi ketika bahasa menjadi dialek. Dengan demikian, faktor-faktor non-linguistik berkontribusi pada kesatuan etnis dari beberapa kelompok yang menuturkan, yaitu Kurmanji, Kalur, dan Guran. Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari guguran perbukitan, struktur sosial yang sangat syarat, sentimen tribalisme, serta sistem mata pencaharian yang mengandalkan pertanian dan menggembala memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif yang sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun. Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa dan kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi.
juga sering disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah pula gagal menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara 5 negara pasca Perang Dunia Pertama. Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514 menyusul pertempuran Kaldiran antara dinasti Safawiyah dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian sebagian pengaruh di wilayah Kurdi. Perpecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dengan dihadiri wakil dan kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Sèvres tahun 1919 dan perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dalam berbagai perjanjian tersebut dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara atau Turki yang memiliki wilayah terluas, yakni sekitar 194.000 km persegi dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa. Kurdi Timur atau yang sering disebut Iran yang memiliki wilayah terluas kedua, yakni sekitar 125.000 km persegi dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa. Kurdi Selatan atau yang sering disebut Irak yang memiliki wilayah terluas ketiga, yakni 72.000 km persegi dengan penduduk 6 juta jiwa. Kurdi Barak atau Suriah yang memiliki wilayah terluas keempat, yakni 18.000 km persegi dengan penduduk 1 juta jiwa, dan Kurdi Armenia bekas Uni Soviet yang memiliki luas 18.000 km persegi dengan penduduk 1 juta jiwa. Tercabik-cabiknya wilayah Kurdi itu membuat pupusnya impian bangsa Kurdi memiliki bangsa sendiri. Pemimpin Kurdi Mustafa Barzani sepanjang hidupnya dikenal berjuang bagi berdirinya negara Kurdi. Memang di bawah pimpinan Mustafa Barzani sempat berdiri negara Kurdi dengan nama Republik Mahabad tahun 1946 di wilayah Kurdistan, Iran. Namun eksistensi negara ini buyar. Pembagian wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya keretakan dalam struktur budaya dan politik bangsa Kurdi. Mereka berada di bawah sebuah sistem pemerintah pusat yang memang beragama di negara-negara yang menjadi tempat keberadaban. Ciri-ciri suku Kurdi. Yang pertama, agama. Jauh sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno seperti Zoroaster, Mithraisme, Manichaeisme, dan Mazdak. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak, Takab, Bijar. Mereka juga sempat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani. Namun pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Patut dicatat bahwa Kurdistan terletak di tidak jauh, hanya 50 mil dari Baghdad dan 200 mil saja dari Damaskus. Keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun-kurun pertama Hijriah. Karena itu tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi, 60% terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermadzhab Syafi'i. Sebagian kecil sekitar 1 juta orang menganut Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Kirmansah, Kawangar, Hamadan, Urfa, dan Bijar di selatan dan timur Kurdistan bagian Iran, serta mereka yang tinggal di
Shia, Adimayan, dan Maras di bagian barat Kurdistan atau bagian Turki. Sebagaimana minoritas Arab Suriah, golongan Syiah Kurdi umumnya adalah pengikut aliran Alevi atau Alawi. Istilah ini atau Alawi bagi mereka punya konotasi ganda. Pertama, sebagai pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kedua, sebagai penyembah api atau penganut Zoroaster dari kata Alef yang berarti api. Kaum Alevi percaya bahwa Ali adalah manifestasi atau perwujudan avatar Roja Kedaya pada babak kedua dari kehidupan semesta, seperti dalam ajaran Yarsan. Di samping mengagungkan api dan cahaya, penganut Alevi biasanya bersujud menyembah matahari terbit dan bulan, sambil melantunkan tembang-tembang tertentu. Mereka juga mengadakan pertemuan rutin yang disebut Ayinijam. Aliran ini sempat dilarang keras dan diberantas pada zaman Daulah Utsmaniyah, terutama pada masa pemerintahan Sultan Salim sekitar 1514. Sempalan lainnya adalah Nusairiyah yang mengagung-agungkan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, dan menobatkan sebagai avatar nomor 1. Ciri nomor 2 yaitu secara bahasa. Di zaman pra-Islam, orang Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi, bahasa Persia kuno yang masih serumpun dengan Sanskerta dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah kedatangan Islam dan invasi nomad ke Turki, orang-orang Kurdi mulai menggunakan dialek suku Kurmanji, sebuah kabilah energetik dari dataran tinggi Hakkari yang berhasil membendung pengaruh Turki di Kurdistan. Begitu kuatnya pengaruh suku Kurmanji sehingga mayoritas orang Kurdi masih banyak yang menyebut dari mereka Kuman, dari bahasa mereka Kumanji. Adapun sekarang ini terdapat 2 dialek utama dalam bahasa Kurdi. Yang pertama Kurmanji dan yang kedua Sorani atau sering disebut juga Kurdi. Subdialeknya antara lain Kirmasah, Leki, Gurani, dan Dimili atau Zaza. Mengenai subsuku, sejarawan Kurdi Syaifuddin Bitlisi menyatakan dalam kitabnya Syarafnamah Muqaddimah 7-9 bahwa bangsa Kurdi terbagi 4 masing-masing, mempunyai dialek dan adat-adat sendiri, yakni Kurman, Lur, Galur, dan Guran. Ciri yang ketiga yaitu mata pencaharian. Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Namun setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup nomad atau berpindah-pindah. Yang selanjutnya ada kelebihan suku Kurdi. Yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Kurdi terkenal berani dan kuat serta gigih. Mereka banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama atau ulama, pemimpin dan perjuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Sebut saja misalnya Ibnu Khalikan, seorang sejarawan, pengarang kitab Wafayat Al-Ayan, Badi'uz Zaman Al-Hamdani, pengarang kitab Al-Maqad, dan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dan pahlawan Islam dan perang salib yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan-tangan orang Kristen, dan banyak-banyak lagi ilmuwan ataupun tokoh agama yang lahir dari bangsa Kurdi tersebut. Secara kebudayaan, salah satu budaya Kurdi adalah tarian Kurdi tradisional dari Balkan, Lebanon, dan Irak. Menurut ensiklopedia Islam, Kurdi bernyanyi dan menari di semua festival ulang tahun mereka dan upacara pernikahan. Folklorik, tarian ini adalah salah satu faktor utama dan membedakan Kurdi dari tetangga populasi Islam. Tarian Kurdi memiliki berbagai versi dan banyak seperti berikut: Dilan,
pepek, keria, dan cabai. Pada abad ke-7, orang-orang Arab menaklukkan wilayah Kurdi dan konversi. Mayoritas Kurdi Islam. Mayoritas hari ini orang-orang Kurdi adalah Muslim yang berhaluan madhab Syafi'iyah dengan membuat sekolah Sunni Islam, membedakan mereka di wilayah tersebut, dan ke tingkat yang lebih rendah banyak Hanafi, sekolah Sunni Islam. Ada juga minoritas suku Kurdi yang Syiah Muslim, terutama tinggal di Ilam, Karmansyah, provinsi Iran dan Irak Tengah. Para Alevis lain adalah agama minoritas di antara Kurdi, terutama ditemukan di Turki. Ada juga Kurdi agnostik. Beberapa upacara tradisional lebih dikenal Kurdi atau festival meliputi Bir Saylar, Buku Barana, Neuros. Warisan budaya Kurdi terbakar di salah satu kebudayaan tertua di dunia. Sehubungan dengan asal-usul Kurdi, itu sebelumnya dianggap cukup untuk menggambarkan mereka sebagai keturunan Carduci yang menentang mundur dari 10.000 melalui gunung-gunung pada abad ke-4 sebelum Masehi. Namun ada bukti permukiman kuno lebih di wilayah Kurdistan. Bukti awal dikenal dan budaya berbeda, terpadu dan mungkin etnis oleh orang-orang Kurdi mendiami pegunungan tanggal kembali ke Halab budaya 6.000 sebelum Masehi hingga 5.400 sebelum Masehi. Hal ini diikuti oleh penyebaran Ubaidian budaya yang merupakan pengantar asing dan Mesopotamia. Selanjutnya ada kelemahan suku Kurdi. Yang pertama adalah bangsa tanpa negara. Sesuai dengan sejarah politik Kurdi yang cukup tua, bangsa Kurdi termasuk bangsa yang kurang beruntung. Bahkan Kurdi disebut sebagai bangsa tragis akibat karakter geografis, sentimen tribalisme, tirani, dan kolonialisme. Tragedi bangsa Kurdi itu pun kembali dikenang dengan nama problem Timur. Ironinya, problem Kurdi seringkali dilupakan atau diabaikan. Tidak ada pembelaan terhadap bangsa Kurdi, bahkan dijadikan komoditas politik kekuatan regional maupun internasional untuk tujuan politik tertentu. Walau kata Kurdi dipakai, sama sekali tanpa ada niat tulus dari siapapun untuk mencari solusi yang adil soal eksistensi bangsa Kurdi. Karena itu tidak heran jika Kurdi pun seperti duri dalam daging bagi setiap pemerintah pusat di negara-negara modern saat ini seperti Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Negara-negara itu juga sepakat mencegah dengan segala cara berdirinya negara Kurdi yang berdaulat dimanapun. Negara-negara itu beralasan jika Kurdi memiliki negara sendiri di suatu wilayah negara tersebut, hal itu akan mengobarkan nasionalisme seluruh bangsa Kurdi. Selanjutnya, hal ini bisa mengancam kekuasaan mereka pada wilayah Kurdi di negara masing-masing. Bahkan ada kesepakatan tidak tertulis di antara Turki, Iran, Irak, dan Suriah untuk mencegah lainnya negara Kurdi, walau pada saat bersamaan mereka bisa menggunakan kartu Kurdi untuk mengganggu negara tetangga yang lainnya. Misalnya, Iran atau Turki sering menggunakan kartu Kurdi Irak untuk menggoyangkan pemerintah pusat di Baghdad, dan dengan demikian juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang membuat bangsa Kurdi terserak-serak dan gagal mewujudkan impian untuk memiliki negara sendiri. Yang pertama, kentalnya sentimen kesukuan yang membuat bangsa Kurdi tidak pernah bersatu secara kebangsaan. Hal ini menyebabkan sulitnya lahir seorang pemimpin Kurdi yang bisa menyatukan bangsanya. Walau memiliki satu identitas, yakni Kurdi, kelompok ini terbagi-bagi lagi ke dalam berbagai suku. Yang kedua, Kurdi menjadi korban
diktatoran pemerintah pusat di negara-negara di mana bangsa Kurdi berada menyusul pembagian pasca Perang Dunia Pertama. Ketiga, kolonialisme turut meropek-ropek kesatuan bangsa Kurdi. Kelemahan yang kedua, frustasi memperjuangkan kemerdekaan. Dibandingkan dengan penduduk negara-negara Arab lainnya, bahkan di dunia, suku Kurdi adalah salah satu suku bangsa besar karena jumlahnya sekitar mencapai 30 juta jiwa. Mirip seperti nasib bangsa Palestina akibat kolonialisme Barat di Timur Tengah, rumpun bangsa Persia yang mendiami daerah Kurdistan ini terancam hilang dalam sejarah dunia karena Palestina berada di bawah pendudukan Israel. Maka perhatian dunia Islam relatif sangat besar dibandingkan dengan suku Kurdi yang hampir sama sekali tidak ada. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan juga Israel. Usaha bangsa Kurdi untuk menjadi bangsa yang independen semakin sulit terrealisasi. Setiap aktivitas untuk merdeka selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalur menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya. Tumbangnya rezim Irak karena invasi AS misalnya berhasil membuka akses politik kaum Kurdi ini. Dilihat sejarahnya, sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson melalui perjanjian Sevres pada tahun 1920 antara Kesultanan Utsmaniyah dan Sekutu Amerika Serikat untuk membagi wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang meliputi sebagian besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang. Pasca kemerdekaan Irak pada tahun 1932, bangsa Kurdi semakin terisolasi dengan terpecah-pecahnya. Mereka yang mendiami daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran, dan Turki. Karena frustasi akan semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme. Kelemahan yang ketiga, friksi dan penindasan. Friksi adalah sebuah perpecahan atau pergeseran yang berupa paham atau pendapat. Jalan paling mudah untuk memecahkan suatu kekuatan suku Kurdi dalam menghimpun diri menuju kemerdekaan adalah dengan menciptakan faksi-faksi di antara mereka yang satu sama lain saling bermusuhan. Ini tidak ada figur pemersatu di kalangan mereka. Terpecahnya mereka dan dalam tiga wilayah negara yang berbeda-beda juga telah membuat suku ini semakin tersegmentasi. Bahkan negara-negara dimanapun suku Kurdi berada seringkali mencoba melakukan program asimilasi secara paksa hingga pemusnahan bangsa terbesar di dunia Arab ini. Di Irak Utara misalnya, terdapat dua kubu yang dipimpin oleh Barzani, The Kurdistan Democratic Party, dan Partai Jalal Talabin, The Patriotic Union of Kurdistan. Keberadaan suku Kurdi yang non-Arab itu ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi Saddam Hussein dalam menjalankan obsesinya menggelorakan semangat nasionalisme Arab. Pada tahun 2003, saat invasi Amerika Serikat ke Irak, daerah-daerah berbasis suku Kurdi di Irak Utara dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat.
Ternyata dukungan Amerika Serikat dan perhatian organisasi-organisasi sosial dunia atau LSM berhasil menyelamatkan bangsa Kurdi di Irak dari penindasan yang sudah berlangsung lama. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan dan pemusnahan, akhirnya dengan dukungan Amerika Serikat, Jalal Talabani sendiri terpilih menjadi presiden Irak. Di Iran, suku Kurdi walaupun berasal dari rumpun bangsa Persia, tetapi tetap saja hidup terpinggirkan. Ini karena mereka adalah para penganut Sunni yang berbeda dengan agama mayoritas di negara Iran. Setelah bertahun-tahun lamanya melakukan penindasan pada kelompok Kurdi, Iran akhirnya dapat melemahkan kekuatan Kurdi pada tahun 1920-an. Misalnya, Iran berhasil membunuh pemimpin Republik Mahabad Kurdistan, Qazi Muhammad dan Ismail Agha Simko di bawah pemerintah Ayatollah Khomeini. Militer Iran juga berhasil melakukan pembunuhan terhadap dua pemimpin karismatik Kurdistan, Abdurrahman Ghazemblo dan Sadiq Sarafandi. Dalam konflik Irak-Iran pada tahun 1980 sampai 1990, rakyat Kurdi baik Iran maupun Irak sering memanfaatkan keberadaan suku Kurdi di perbatasan untuk melakukan serangan dari dalam. Akibatnya, minoritas Kurdi Irak dan Iran selalu dicurigai oleh pemerintahnya masing-masing, sebagian kelompok yang membantu kekuatan musuh. Memang kelompok minoritas ini sangat rentan terhadap intervensi asing, termasuk Amerika Serikat, yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan negara-negara yang bersangkutan. Nasib bangsa Kurdi di Turki juga tidak lebih baik. Mayoritas suku Kurdi memang tinggal di Turki bagian tenggara dan lebih setengahnya hidup berbaur di ibu kota Ankara. Sebagai keturunan bangsa Persia, suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan sekulerisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan negara darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922 sampai 1924 dan Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946, tetapi dapat dihancurkan oleh militer Turki. Dampaknya sejak tahun 1924, Turki melarang penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum. Operasi militer besar-besaran terus dilakukan untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan nyawa. Menjadi ketua umum Partai Islam Tanah Melayu, dalam bukunya Asas Falsafah Kebangsaan Melayu, terbit pertama kali pada tahun 1950, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Ada pendapat yang mengatakan kata Melayu berasal dari kata mala yang berarti mula, yu yang berarti negeri, seperti dinisbahkan kepada Gangguyu yang berarti negara Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau Sang Kelambai. Dalam cerita itu disebutkan berbagai negeri, patung, gua dan ukiran dan sebagainya yang dihuni atau disentuh oleh si Kelambai. Semuanya akan mendapat keajaiban. Ini mempertunjukkan bahwa negeri yang bermula-mula dihuni oleh orang-orang Melayu pada zaman purba itu telah mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Kemudian kata Melayu atau Melayur dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit. Di samping kata Mala yang berarti hujan, ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang-orang Melayu pada awalnya yang terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah Melayu, Bukit Si Guntung Mahameru.
Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapat hujan karena terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Selanjutnya dalam bahasa Jawa, kata Melayu berarti lari atau berjalan cepat. Lalu kita kenal pula ada Sungai Melayu di antara dekat Johor dan Bangkahulu. Semua istilah dan perkataan itu dapat dirangkumkan sehingga Melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri yang mula-mula didiami dan dilalui oleh sungai yang diberi pula nama Sungai Melayu. Mereka membuat negeri di atas bukit karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah jadi terendam oleh air. Banjir dari es kutub itu lebih dikenal dengan banjir atau topan Nabi Nuh. Untuk menghindari banjir, mereka berlarian mencapai tempat yang tinggi atau bukit, lalu disitulah mereka membuat negeri. Istilah Melayu dikenal sekitar 644 Masehi melalui tulisan Cina yang menyebutkan bahwa kata Molayu. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Molayu mengirimkan utusan ke Cina membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Jadi kata Melayu menjadi nama sebuah kerajaan dewasa itu banyak pertelingkahan, di mana kerajaan yang bernama Melayu itu, tapi banyak yang berpendapat kerajaan itu berada di Jambi sekarang ini. Nenek orang Melayu itu ternyata juga beragam, baik asalnya yang mungkin dari suku Dravida di India, mungkin juga Mongolia atau campuran Dravida dengan Arya yang kemudian kawin dengan rasa Mongolia. Kedatangan mereka yang bergelombang ke Nusantara ini secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu yang mendalami semenanjung tanah Melayu, pantai timur Sumatera, dan beberapa tempat lainnya di wilayah Nusantara. Dalam arti sempit yang terdapat dalam Pelembagaan Malaysia, yakni perkara 153, mengatakan bahwa seorang itu dapat dikategorikan sebagai Melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti lazimnya berbahasa Melayu, berkebudayaan Melayu, dan beragama Islam. Pengertian Melayu menurut pengertian suku bangsa lebih berdasarkan etnis. Walaupun begitu, syarat-syarat bangsa Melayu dan kebudayaan Melayu masih diperlukan, tetapi tidaklah semestinya beragama Islam. Berdasarkan ini, orang-orang Melayu adalah orang-orang Melayu yang mendiami kawasan Tai, pesisir Sumatera, utara Medan, Deli, Sedang, Palembang, Riau, Lingga. Ada yang beragam budaya Kristen dan juga orang-orang Melayu di Brunei dan Sabah. Pengertian Melayu berdasarkan ras, yaitu menerangkan penduduk seluruh Nusantara berdasarkan kajian Galdaran dan Kern. Mereka berasal dari satu kelompok bangsa kemudian tersebar ke seluruh Nusantara. Pengertian mengikut ras ini lebih bertumpu pada suatu rumpun bangsa yang besar berkaitan. Jadi dapat disimpulkan sehingga Melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri yang pertama didiami oleh seluruh penduduk yang ada di Nusantara oleh sungai yang diberi nama dengan Sungai Melayu. Selanjutnya ada asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak terpisahkan dari budaya atau kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material, buatan pemikiran, ataupun corak hidup manusia. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan mencakup aspek yang sangat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral dan adat istiadat, dan bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nenek moyang orang-orang Melayu ternyata beragam. Ada yang berasal dari suku Dravida dan India. Ada juga Mongolia ataupun campuran dari Dravida dan Arya kemudian kawin dengan ras Mongolia. Mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang. Secara umum, terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu yang pertama, orang-orang Melayu berasal dari Yunani, teori Yunan. Berdasarkan teori ini dikatakan orang-orang Melayu datang dari Yunan. Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama, yaitu negeri Nagrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro. Melayu Tua atau Proto Melayu disebut Melayu Tua atau Proto Melayu karena inilah gelombang perantau pertama kali datang ke Pulau Melayu. Leluhur Melayu Tua ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan sejarah tiba sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu Tua atau Proto Melayu itu antara lain orang Talang Mamak, orang Sukai, dan suku Laut. Keturunan Melayu Tua ini terkenal amat tradisional karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang terajut adat seperti patih, batin, dan tatu kayu amat besar sekali peranannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu, alam pikiran yang masih sederhana kemudian dan kehidupan sangat ditentukan oleh faktor alam, sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani. Perkampungan Puak Melayu Tua pada masa lalu jauh terpencil dari perkampungan Melayu muda. Ini mungkin berlaku karena mereka ingin menjaga kelestarian adat dan resam atau tradisi mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka amat ketinggalan dalam bidang pendidikan sehingga kemajuan mereka amat sangat lambat. Melayu muda atau Dutro Melayu. Melayu muda yang disebut juga Dutro Melayu gelombang kedua. Kedatangan nenek moyang mereka tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih senang mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu mereka bersifat lebih suka terbuka dari Melayu Tua. Sistem sosial dan sistem nilainya pun potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Pada masanya, baik Melayu Tua muda sama-sama memegang kepercayaan nenek moyang yang disebut juga animisme. Semua benda yang mempunyai roh atau dinamisme roh-roh nenek moyang. Kepercayaan ini kemudian semakin kental oleh ajaran Hindu dan Buddha. Sebab antara kedua kepercayaan ini hampir tidak ada bedanya. Keduanya sama berakar pada alam pikiran leluhur yang kemudian mereka beri muatan mitos sehingga bermuatan spiritual. Maka setelah kehadiran agama Islam terutama di daerah pesisir pantai serta daerah aliran sungai-sungai besar di Riau, ternyata Melayu muda lebih suka memeluk agama baru yang tradisional itu. Kedatangan agama Islam itu membangkitkan semangat bermasyarakat yang lebih kuat dan kokoh, sehingga berdirilah beberapa kerajaan Melayu dengan dasar Islam. Dengan demikian, berkembangnya agama Islam lambat laun juga terpengaruhi Melayu Tua. Agama Islam juga mempengaruhi kehidupannya. Setelah Melayu muda membentuk beberapa kerajaan Melayu dengan dasar Islam, maka pemegang kendali kerajaan disebut raja, sultan yang dipertuakan. Kerajaan dan kesultanan
Melayu tersebar di seluruh wilayah pesisir. Kerajaan dan Kesultanan Melayu ini yang menghidupkan kebudayaan Melayu. Dengan berkembangnya Islam, cara berpikir mitos terdahulu yang berkembang di masyarakat berubah menjadi secara rasional. Begitu juga pengaruh kerajaan Kesultanan Malaka di seluruh Riau, sehingga tidak ada lagi yang tidak menerima agama Islam. Ada 6 macam puak Melayu yang ada di Riau. Yang pertama, puak Melayu Riau Lingga, mendiami bekas kerajaan Riau Lingga, yakni sebagian besar daerah Kepulauan Riau yang sekarang berdiri dari Kabupaten Riau, Karimun, dan Natuna. Mereka sebagian telah kawin dengan perantau Bugis dalam abad ke-18. Yang kedua, puak Melayu Siak, mendiami bekas kerajaan Siak yang sebagian besar merupakan daerah aliran Sungai Siak. Mereka sebagian nikah atau kawin dengan keturunan Arab, sehingga sebagian dari Sultan Siak keturunan Arab. Yang ketiga, puak Melayu Kampar, mendiami daerah aliran Batang Kampar. Mereka ada yang nikah atau kawin dengan perantau Minangkabau dan pada mula dengan orang Jawa menjadi Romusa Jepang. Yang keempat, ada puak Melayu Indragiri, mendiami daerah Indragiri, yakni daerah aliran Sungai Indragiri. Mereka ada yang kawin atau nikah dengan perantau Banjar, juga keturunan orang Arab. Yang kelima, puak Melayu Rantau Kuantan, mendiami daerah aliran Batang Kuantan yang telah masuk ke dalam Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang keenam, puak Melayu Petalangan,